Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa bertemu kembali pada pagi hari ini dalam acara Renungan Pagi Gereja Galandingian Abian Base. Pada hari ini, hari Selasa 20 April 2021, saya berharap Bapak Ibu sekalian ada dalam keadaan sehat dan selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita datang pada Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami menaikkan syukur kami karena kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan sepanjang malam. Dan pada pagi hari ini kami boleh menerima hari-Mu yang baru dan kekuatan yang baru. Itu semua karena kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Bapa, kami mau mengawali aktivitas kami dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar kami senantiasa tahu maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Urapi setiap kami Bapa, agar kami boleh mengerti dan memahami firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari dua ayat, yaitu dari Kejadian 9 ayat yang ke-9 sampai 11 dan Kolose 1 ayat yang ke-23. Begini firman Tuhan. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Kolose 1 ayat yang ke-23. Tetaplah kamu dalam iman, kukuh dan teguh, tidak digoyahkan dari pengharapan Injil yang kamu dengar, yang telah diberitakan kepada seluruh ciptaan di bawah langit. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Perenungan kita pada pagi hari ini seakan memberi tema janji pemeliharaan Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, tentu dalam kehidupan kita sering kita dengar banyak orang yang kecewa karena sebuah janji. Mungkin Bapak Ibu dan saya juga pernah mengalami hal seperti itu. Kita sering dijanjikan hal-hal yang baik, tetapi pada akhirnya semua janji itu tidak bisa ditepati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, tidak demikian dengan janji Tuhan. Tuhan tidak lupa, Tuhan tidak lalai, Tuhan tidak pernah terlambat di dalam menepati janjinya. Janji pemeliharaan Tuhan begitu sempurna dalam kehidupan kita. Berbicara tentang pemeliharaan berarti ada suatu proses untuk menjaga dan merawat. Contoh, seandainya kita memelihara burung, tentu kita akan menjaga burung tersebut, memberi makan burung tersebut, sehingga pertumbuhan burung tersebut akan menjadi baik, dan burung itu akan selalu ada dalam keadaan baik. Bagian firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini berbicara tentang bagaimana Nuh dan Tuhan Allah mengikat sebuah perjanjian. Perjanjian ini terjadi ketika Nuh keluar dari bahtera, ketika terjadi peristiwa air bah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagian firman Tuhan pada ayat yang sebelumnya dikatakan, begitu banyaknya kejahatan manusia pada saat itu, sehingga Tuhan Allah melenyapkan bumi dengan mendatangkan air bah. Sekian banyak manusia yang ada pada saat itu, hanya satu pribadi yang luar biasa yang bernama Nuh yang mendapatkan kasih anugerah Tuhan. Semua dimusnahkan oleh Tuhan kecuali Nuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu ada pertanyaan pada pagi hari ini. Kenapa Nuh diselamatkan oleh Tuhan? Nuh mendapatkan kasih anugerah Allah.
karena Alkitab mencatat pada pasal yang ke-8 bahwa Nuh adalah orang yang benar, orang yang tidak bercela. Dia selalu taat dan selalu bergaul dengan Allah, sehingga Nuh beserta keluarganya diselamatkan oleh Tuhan dari peristiwa air bah. Dan ketika air bah surut dan Nuh beserta keluarganya keluar dari bahtera, hal yang pertama dilakukan Nuh adalah mendirikan mezbah untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Allah. Dan itu adalah pertanda begitu sukacitanya, begitu bersyukurnya Nuh atas peristiwa yang terjadi pada saat itu. Dan ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan sebelumnya." Persembahan Nuh adalah persembahan dari seorang yang menyadari bahwa dia adalah orang yang hidup, yang terluput dari maut. Dan dia menyadari bahwa dia hidup karena kasih anugerah Tuhan dan kasih setia Tuhan dalam hidupnya. Karena itulah persembahan Nuh adalah persembahan yang terbaik dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya? Apakah sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan seperti Nuh? Dari kisah indah Nuh dan keluarganya, saya dan Bapak Ibu sekalian diberi pengajaran penting dalam menjalani kehidupan sebagai orang-orang percaya, bahwa Tuhan sungguh sangat mengasihi orang-orang yang setia dan taat kepadanya. Pergumulan dan penderitaan sebagaimana juga yang masih kita hadapi seperti pada saat ini, yaitu pandemi COVID-19 yang sungguh sangat mengancam kehidupan orang-orang percaya. Ini semua Tuhan izinkan terjadi untuk menyadarkan kita semua bahwa Tuhan itu berkuasa. Sebagaimana janji Tuhan kepada Nuh, demikian juga janjinya kepada saya dan ibu, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada lagi air bah, artinya tidak akan ada lagi penghukuman. Tetapi rancangan Tuhan bagi kita bukan lagi rancangan penghukuman, tapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Karena itu bagi setiap orang yang hidup benar dan tidak bercela dan hidup bergaul erat dengan Tuhan, maka kepadanya janji Tuhan dinyatakan bahwa Tuhan menjaga, memelihara kehidupan kita dan keluarga kita. Sebab janji Tuhan adalah ya dan amin. Selagi hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, janji dan pemeliharaan Tuhan akan ada senantiasa dalam hidup kita, hari ini maupun hari yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu yang sudah boleh kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami, sehingga kami dimampukan untuk selalu hidup sesuai kehendak Tuhan, sehingga hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Sertai kami sepanjang hari ini, apapun aktivitas kami, biarlah firman-Mu nyata dalam hidup kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.